Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari dimanapun berada. Kali ini kita kembali di dalam acara Morning Call GPIB Jumat 22 Oktober 2021 bersama saya Pendeta Melissa Paulina Busdai. Saat ini saya bertugas di GPB Orat Labora Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau di Pos Pelayanan dan Kesaksian Efesus Teluk Setimbul. Mengawali kegiatan kita di hari ini, mari kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat melandaskan kehidupan kami pada firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami agar kami mengerti, memahami kebenaran firman yang akan kami baca dari Alkitab dan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar firman-Mu. Mari kita membaca Alkitab dari Kejadian 45 ayat 21 hingga yang ke-23. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah berkata bahwa keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin. Perkataan ini jelas maknanya bagi kita, bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu dapat diukur dari kemampuan mereka untuk mengayomi orang-orang yang dipimpinnya. Keberhasilan seorang pemimpin dapat diukur dari kepedulian yang ia tunjukkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Bacaan firman hari ini adalah tentang Yusuf ketika ia berada di Mesir dan ia telah menjadi penguasa di Mesir, tangan kanan Firaun. Lalu kemudian ia diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah mengecewakan Yusuf, yang dulu pernah berbuat yang tidak baik kepada Yusuf.
Karena ia tidak dapat menahan emosinya yang meluap saat itu, maka ia akhirnya menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Ia menyatakan jati dirinya sebagai penguasa di Mesir kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian Yusuf menyatakan kerinduannya kepada saudara-saudaranya untuk bisa mengajak ayah mereka pergi ke Mesir. Karena saat itu ayahnya dan adiknya Benyamin sedang berada di Kanaan. Dalam perjalanan mereka, tentu saja mereka membutuhkan bekal untuk kembali pulang ke tanah Kanaan, tempat Yakub tinggal. Tetapi di sini kita bisa lihat bagaimana kepedulian Yusuf kepada saudara-saudaranya dan tentu saja kepada ayahnya. Ia tidak melupakan saudara-saudaranya itu. Ia tidak mengabaikan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya maupun juga ayahnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-22. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Pesalin atau pakaian ganti. Dalam perjanjian lama, pesalin itu diberikan sebagai tanda bahwa seseorang berdamai dengan musuhnya atau dengan orang yang pernah menyakitinya. Di sini kita lihat bagaimana kebesaran hati Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. Kita belajar dari karakter Yusuf di sini. Ia tidak menyimpan dendam dan amarah kepada saudara-saudaranya. Ia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada saudara-saudaranya. Meskipun ia pernah mengalami perlakuan yang tidak baik. Di sini kita belajar bahwa tindakan kita atau sifat atau sikap kita tidak dipengaruhi atau bukan berdasarkan sikap orang lain kepada kita. Orang lain bisa saja berlaku tidak baik kepada kita atau mengecewakan kita atau melukai kita, tetapi kasih yang tulus tetap harus kita tunjukkan kepada orang yang menyakiti kita sekalipun, sebagaimana ajaran Tuhan Yesus kepada kita untuk mengasihi orang yang membenci kita. Lalu kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana pola kepemimpinannya. Selama ia berada di dunia, ia adalah seorang pemimpin yang peduli kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dia juga memikirkan kebutuhan orang lain pada saat itu yang bersama-sama dengan dia. Mari belajar untuk selalu berempati kepada orang lain. Tunjukkanlah kepedulian kita sebagaimana Yesus peduli kepada kita. Yesus peduli akan keselamatan kita semua. Oleh karena itu ia mengampuni, ia mengaruniakan keselamatan bagi kita. Mari belajar untuk selalu menunjukkan kasih yang tulus. Mari belajar untuk selalu menunjukkan kepedulian kepada siapapun. Asahlah jiwa sosial kita, sehingga biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon, pimpinlah kami dalam hidup kami. Biarlah kami dapat melakukan kebenaran firman yang telah kami baca dan kami dengarkan. Tolonglah ya Tuhan, kami semua dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami, apapun pergumulan kami, apapun harapan kami ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami,
Berikan kami hikmat dalam menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Buatlah berhasil setiap apa yang kami lakukan, ya Tuhan. Namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Sembuhkanlah kami, ya Tuhan. Pulihkanlah kami yang sakit. Kami yang bergumul karena terdampak pandemi, ya Tuhan. Kiranya Engkau membukakan jalan untuk setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus, berkatilah aktivitas kami di hari ini. Tuntunlah kami, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat melakukan apa yang Engkau ajarkan, agar kami senantiasa dapat menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara Morning Call GPIB. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita.